Penting untuk tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit terhadap nasihat seperti, jangan pilih-pilih teman. Meskipun pada dasarnya memiliki makna positif tentang kebaikan kepada semua orang, namun dalam konteks memilih teman, pendekatan tersebut perlu dipertimbangkan dengan bijaksana. Menyadari bahwa lingkungan sosial kita memiliki pengaruh yang besar terhadap pikiran, sikap, dan perilaku kita, maka penting untuk memilih teman yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Memilih teman bukanlah tentang merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi tentang memastikan bahwa hubungan yang kita bangun dapat memberikan dukungan, inspirasi, dan pertumbuhan positif bagi kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang baik bukan hanya ditentukan oleh kebaikan batiniah semata, tetapi juga oleh kesesuaian minat, nilai, dan visi hidup. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan berbagai tipe orang. Namun, tidak semua dari mereka cocok untuk menjadi bagian dari lingkaran teman kita. Ada orang-orang yang mungkin memiliki pola pikir atau perilaku yang merugikan, atau bahkan toksik, yang dapat mengganggu keseimbangan emosional dan psikologis kita. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilih teman. Hindarilah tipe-tipe orang yang cenderung yang berpotensi berdampak buruk terhadap hidup kamu. Pertama, orang yang toksik. Individu toksik adalah mereka yang secara terus-menerus membawa dampak negatif dalam kehidupan orang lain. Mereka mungkin menyebar gosip, menciptakan konflik, atau bahkan mencoba untuk merendahkan orang lain. Bergaul dengan orang semacam ini hanya akan menyebabkan stres dan ketidaknyamanan. Mengenali tanda-tanda orang yang beracun adalah langkah pertama dalam melindungi diri dari pengaruh mereka. Mereka seringkali cenderung mengkritik, membanding-bandingkan, atau bahkan menyalahkan orang lain atas masalah mereka sendiri. Selain itu, mereka mungkin juga tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka dan cenderung memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Menolak kehadiran orang yang beracun dalam kehidupan kita seperti menolak lagu yang tidak diinginkan untuk diputar. Kita dapat memilih untuk tidak terlibat dalam interaksi yang tidak sehat dengan mereka dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan dampak positif dalam hidup kita. Kedua, orang yang manipulatif. Orang manipulatif adalah individu yang cenderung memanipulasi dan mengendalikan orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka seringkali memperlihatkan diri sebagai orang yang ramah dan peduli, namun sebenarnya mereka memiliki agenda tersembunyi untuk mengambil alih kendali atas kehidupan orang lain. Teknik yang sering digunakan oleh orang manipulatif termasuk love bombing, di mana mereka akan memberikan pujian berlebihan dan perhatian untuk memenangkan hati orang lain. Mereka juga cenderung menggunakan rasa bersalah atau ancaman untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang mereka inginkan. Penting untuk mengenali tanda-tanda perilaku manipulatif, seperti perubahan sikap mendadak atau permintaan yang tidak masuk akal, dan bertindak sesuai untuk melindungi diri kita. Menghapus orang manipulatif dari lingkaran pertemanan kita adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental kita. Dalam menjalin hubungan sosial yang sehat dan positif, penting untuk bersikap waspada terhadap individu beracun dan orang manipulatif. Dengan mengenali tanda-tanda mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri kita dapat memastikan bahwa lingkungan sosial kita tetap mendukung dan membangun. Ketiga, orang yang gemar berbohong. Seseorang yang terbiasa berbohong cenderung menciptakan lingkaran kebohongan yang bisa menguras emosi dan energi orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin memiliki alasan tersendiri untuk berbohong, tetapi dampaknya bisa sangat merugikan bagi yang terlibat. Bahkan jika kita menyadari kebohongan mereka,
terlibat dalam interaksi dengan mereka hanya akan menghabiskan waktu dan tenaga kita. Lebih baik menjauhi mereka dan menjaga emosi serta energi kita tetap stabil daripada terus-menerus terbawa dalam drama yang diciptakan oleh kebohongan mereka. Keempat, seorang yang narsis. Individu yang narsistik cenderung memuja diri sendiri dan kurang memiliki empati terhadap orang lain. Mereka seringkali hanya peduli dengan kepuasan diri sendiri tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain di sekitar mereka. Kehadiran seorang narsistik dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi beban tambahan bagi kita. Meskipun mungkin sulit untuk menghindari interaksi dengan mereka sepenuhnya, lebih baik membatasi paparan kita terhadap energi negatif yang mereka bawa. Dengan menjauhi seorang yang memiliki sifat-sifat beracun seperti pembohong besar dan narsisistik, kita dapat menjaga kesehatan emosional dan energi positif kita. Hidup kita layak untuk diisi dengan interaksi yang membangun dan memperkaya, bukan dengan drama dan beban yang tidak perlu. Kelima, seorang yang pesimis. Orang yang pesimis seringkali memicu rasa simpati. Kita sering mendekatinya dengan niat baik untuk memberikan dukungan dan membantu mereka melihat sisi-sisi cerah dalam hidup. Namun, bagi orang pesimis, pandangannya terhadap dunia sangat terbatas. Mereka cenderung melihat segala sesuatu dalam 3 warna utama, hitam, putih, dan kelabu. Bagi mereka, optimisme terasa seperti hal yang jauh, dan mereka cenderung terjebak dalam pandangan yang negatif. Menghabiskan terlalu banyak waktu bersama orang pesimis dapat memengaruhi suasana hati dan energi kita. Terkadang, upaya untuk membantu mereka malah membuat kita terbawa arus dan ikut merasa terbebani oleh pandangan mereka yang suram. Ironisnya, meskipun kita berharap bisa mengubah pandangan mereka menjadi lebih positif, seringkali kita malah ikut merasakan kelabunya dunia yang mereka lihat. Hal ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran ketidakmampuan untuk melihat sisi terang dalam setiap situasi. 6. Seorang yang suka drama. Apakah di antara lingkaran temanmu ada yang cenderung mendramatisir setiap kejadian sehari-hari menjadi sesuatu yang luar biasa dan penuh konflik? Jika iya, maka orang tersebut bisa disebut sebagai tukang drama. Meskipun pada awalnya mungkin menyenangkan untuk berinteraksi dengannya, namun seiring berjalannya waktu, kamu mungkin akan merasa terganggu oleh dramanya, bahkan mungkin menjadi bagian dari cerita dramatis yang dia buat. Tukang drama cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berlebihan dan seringkali membesar-besarkan masalah yang sebenarnya kecil. Sebuah kisah sehari-hari yang biasa-biasa saja bisa menjadi seperti adegan dari sebuah drama televisi yang intens ketika diceritakan olehnya. Hal ini bisa membuat suasana menjadi tegang atau bahkan mengganggu kenyamanan lingkaran pertemanan. Terkadang, tukang drama juga cenderung mencari perhatian atau simpati dengan cara memperbesar-besarkan kesulitan atau masalah yang sedang dialaminya. Mereka mungkin secara sadar atau tidak sadar mencari dukungan atau perhatian dari orang-orang di sekitarnya dengan menunjukkan betapa sulitnya situasi yang mereka hadapi. Meskipun begitu, tidak semua orang merasa tidak nyaman dengan keberadaan si pemeran drama. Beberapa teman mungkin merasa terhibur atau bahkan terinspirasi oleh keberanian mereka dalam mengekspresikan perasaan dan emosi mereka dengan sangat terbuka. Namun, bagi sebagian orang, interaksi dengannya dapat menjadi melelahkan dan menguras energi karena terlalu fokus pada masalah-masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih tenang. Jika kamu memiliki seorang teman yang tergolong sebagai si pemeran drama, penting untuk tetap memberikan dukungan dan empati terhadap perasaannya, namun juga penting untuk tetap mempertahankan batasan-batasan yang sehat dalam interaksi dengan mereka. Dengan demikian,
kamu dapat menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan dan menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Jadi, ingatlah bahwa kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Mulailah dengan membedakan siapa yang mendukung dan siapa yang merugikan. Kita semua pantas untuk hidup dengan damai dan bahagia. Jangan ragu untuk memotong tali yang mengikat kita pada toksisitas. Berani untuk melangkah maju menuju kehidupan yang lebih baik tanpa memandang belakang. Temukan lingkungan yang mendukung dan cintai diri kita sendiri dengan sepenuh hati. Kita adalah penulis utama dalam kisah hidup kita sendiri, jadi pastikan kita menulis bab yang indah tentang kesehatan mental dan kebahagiaan. Ayo jaga kesehatan mental kita bersama-sama, karena itu adalah aset terpenting dalam perjalanan hidup kita.